Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Tuhan, biarkan aku melihat kerinduan yang dalam sekali dari seorang yang buta yang dilukiskan dalam Injil hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, bayangkan Anda berjalan di keramaian kota Yeriko. Debu menutupi kaki, teriakan para pedagang yang sementara menjajakan barang-barang dagangan mereka memekakkan telinga. Dan di tengah hiruk pikuk itu, satu suara kecil terus memanggil, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang ada di sekitarnya menyuruh dia untuk diam. Tetapi dia semakin keras berteriak, "Anak Daud, kasihanilah aku." Suara itu milik Bartimeus, orang buta yang duduk di pinggir jalan. Hari itu Yesus berhenti karena dia mendengar suara itu. Pertanyaan untuk kita, suara apa yang sedang Tuhan dengar dari pinggir jalan hidup kita? Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Bartimeus buta fisik, matanya tidak bisa melihat. Dia miskin, dia terpinggirkan. Dalam Injil dikatakan dia berada di pinggir jalan. Artinya bukan di pusat keramaian, tetapi dia berada di luar sistem. Yesus datang melawati dia. Kita sering juga buta bukan karena mata yang tidak melihat, tapi karena kebiasaan sudah terlalu lama di pinggir jalan dosa, kemalasan, kepahitan, dendam, dan masalah-masalah lain yang menumpuk dalam diri kita. Maka kita kehilangan harapan. Bahkan mungkin kita mengatakan, "Ya, Tuhan lewat, tetapi bukan untuk saya." Karena kita sudah mengalami hilang harapan itu. Kita mengalami kepahitan yang sungguh dalam. Tapi kabar baik datang lewat Yesus. Yesus lewat. Yesus melawati kita dalam doa, dalam ekaristi, bahkan juga dalam wajah sesama kita. Teriakan Yesus, anak Daud, kasihanilah aku, adalah satu ungkapan teriakan yang mau dibungkam. Anak Daud adalah satu pengakuan bahwa Yesus sungguh-sungguh Mesias. Bartimeus itu buta matanya, tapi dia melihat dengan imannya. Reaksi orang di sekitarnya mengatakan, "Diam, tenanglah, jangan mengganggu Yesus." Ini reaksi yang membungkam suara orang yang sementara ingin datang pada Tuhan. Maka bagi kita, siapa yang menyuruh kita diam saat kita ingin berdoa? Karena orang mungkin merasa bahwa kita terlalu berdosa. Bahkan ada yang mengatakan doamu tidak akan didengar. Bahkan ada yang lebih
lagi mengatakan Yesus hanya mendengar orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Di sini Bartimeus mengajarkan kepada kita, teriakan iman itu tidak pernah salah tempat. Semakin dibungkam, maka semakin keras dia akan berteriak, karena dia tahu siapa Yesus sesungguhnya. Maka Yesus berhenti dan menyuruh orang memanggil dia. Yesus tidak pernah terlambat karena keramaian. Dia berhenti untuk satu orang yang buta duduk di pinggir jalan itu. Maka bagi kita, saat kita merasa Tuhan diam dalam doa, ingatlah, Dia, Tuhan, sedang berhenti untuk Anda. Saat kita terlalu kecil, ingat, satu teriakan saja sudah cukup. Maka Yesus mengatakan, apa yang kau inginkan supaya aku perbuat bagimu? Bartimeus bisa minta segala sesuatu. Mungkin dia bisa meminta uang untuk hari ini, pakaian untuk musim dingin. Tetapi dia minta, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Apa yang benar-benar kita inginkan dari Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, hanya solusi sementara, entah pekerjaan, pasangan, kesehatan, atau kegembiraan, kenikmatan tertentu, ataukah penglihatan rohani? Ketika kita melihat dosa, melihat kasih Allah, dan melihat panggilan kita. Bartimeus mengerti. Dia melihat. Pada akhirnya dia kembali ke komunitas, kembali kehidupan dia yang normal, dia kembali kepada Allah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam waktu yang singkat, dia bisa melihat. Bartimeus itu bisa melihat. Dia langsung mengikuti Yesus memuliakan Allah. Maka seluruh orang banyak juga ikut ambil bagian memuliakan Allah. Maka di sini kita mau mengatakan mujizat fisik itu adalah tanda mujizat rohani. Ada satu perjalanan rohani di sana. Ketika dia melihat, dia mengikuti Yesus. Setelah itu dia memuliakan kebesaran Allah, mujizat yang terjadi pada dirinya. Karena dia bisa melihat. Dan pada akhirnya dia menarik banyak orang lain juga untuk bisa mengalami kasih Allah itu. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Bartimeus tidak sembuh karena teriakan kerasnya, tapi karena dia tahu kepada siapa dia harus berteriak. Hari ini Yesus lewat di altar kudus. Dia lewat di latar-latar kehidupan kita. Dia pasti bertanya kepada kita, apa yang kau inginkan supaya aku perbuat bagimu? Teriak dalam doamu. Tiap pagi ucapkan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mari kita membangun satu komitmen. Setiap hari katakan ini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Selanjutnya mari kita tulis satu kebutuhan rohani yang selama ini menjadikan diriku terkungkung. Serahkan ke hadapan Allah. Dan mari kita bantu satu orang yang buta. Entah buta fisik, buta rohani.
Kita mau mendengarkan dia, kita mau mendoakan dia. Bila perlu, kita menjadikan dia saudara kita untuk makin dekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kadang-kadang kita masih buta. Kita buta karena dosa. Kita belum melihat kasih Allah. Kita buta, kurang melihat apa yang dibutuhkan saudara-saudari kita yang lain. Maka kita mohonkan rahmat Tuhan supaya kita juga bisa melihat dengan mata iman, mata kasih, mata pengampunan bagi siapa saja. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.